Malam Bapak Ibu, Eh, perkenalkan kami dari kelompok IF 1D Malam 6 dengan judul Project Web Jadwal Perkuliahan Mahasiswa secara pribadi. Di sini pertama ada manajer proyek kami yaitu Pak Muhammad Sarunizar, lalu anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Muhammad Albari, Aryan Badra, Lucintia, dan juga Jonathan. Lalu yang pertama itu ada ruang lingkup, yaitu web yang dibuat adalah sebuah web yang digunakan untuk mengelola jadwal perkuliahan mahasiswa secara pribadi. Lalu ada desain umum. Web jadwal perkuliahan mahasiswa pribadi ini dirancang untuk membantu mahasiswa mencatat, melihat, mengelola jadwal kuliah mereka secara digital. Sistem ini menyediakan fitur CRUD, yaitu Create, Read, Update, Delete jadwal, serta kemampuan impor jadwal dari file Excel agar lebih praktis. Lalu selanjutnya ada konstruksi produk yang terdiri dari 4, yaitu konsep, desain, implement, dan juga operate. Yang pertama itu konsep atau perancangan, yaitu menentukan ide dan tujuan proyek. Mahasiswa seringkali kesulitan mengatur jadwal kuliah mereka, jadi dibuat web ini untuk mengelola jadwal secara mudah dan efisien. Yang kedua itu ada desain atau perancangan, merancang struktur dan tampilan sistem, membuat desain UI, struktur database, dan alur sistem flowchart agar web dapat menampilkan, menambah, mengedit, dan menghapus jadwal. Yang ketiga itu ada implement atau penerapan, yaitu membangun web sesuai rancangan, menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL untuk membuat fitur CRUD dan impor jadwal dari file Excel. Lalu terakhir ada operate atau pengujian, itu mengoperasikan dan menguji web. Fitur diuji oleh pengguna atau mahasiswa. Semua fungsi berjalan baik dan web siap digunakan dalam kegiatan perkuliahan. Lalu selanjutnya ada tantangan dan isu yang akan disampaikan oleh Lucintia. Selanjutnya ada tantangan dan isu yang terdiri dari 4. Yang pertama ada konsep. Tantangannya sendiri yaitu menentukan masalah utama yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya menyusun fitur-fitur yang realistis sesuai kemampuan tim. Isunya itu ide awal terlalu luas, terlalu banyaknya fitur yang tidak sempat dibuat. Pengendaliannya itu memfokuskan proyek hanya pada fitur utama, yaitu CRUD dan impor jadwal. Yang kedua ada desain. Tantangannya sendiri yaitu mendesain tampilan web yang sederhana tapi tetap menarik. Selanjutnya membuat struktur database yang efisien dan tidak membingungkan. Isunya itu desain awal tidak konsisten antara halaman, dan relasi antar tabel sempat salah dan menyebabkan data ganda. Pengendaliannya itu menyusun ulang struktur tabel dan menyamakan gaya tampilan. Yang ketiga ada implement. Tantangannya itu menghubungkan front-end dan back-end agar data tampil otomatis. Yang kedua, mengatasi error saat input, edit, atau hapus data. Yang ketiga, mengimpor file Excel dengan format yang cocok ke database. Isunya itu bug pada fitur import dan validasi input. Pengendaliannya itu melakukan pengujian bertahap dan memperbaiki format import sesuai template. Yang keempat ada operate. Tantangannya itu menjamin semua fitur berfungsi di berbagai perangkat yang responsif. Yang kedua, menyesuaikan waktu uji coba dengan jadwal anggota tim. Isunya itu beberapa browser menampilkan tampilan berbeda dan data uji coba tidak konsisten. Pengendaliannya itu menggunakan browser standar
dan menambah validasi data sebelum uji coba. Selanjutnya di sini ada diagram presentasi penyelesaian proyek. Yang pertama ada konsep sudah berjalan 23,1%, desainnya 23,1%, operatnya 23,1%, dan implementnya sudah 30,8%. Selanjutnya terdapat luaran produk yang telah kami hasilkan. Yang pertama, laporan ATS, slide presentasi capaian proyek, video presentasi capaian proyek. Lalu laporan akhir PBL, logbook dan dokumentasi pengerjaan, dan terakhir web jadwal perkuliahan mahasiswa. Lanjut ke capaian produk PBL. Ini terdapat desain umum dari web yang telah kami rancang. Pertama, terdapat laman untuk melakukan registrasi, melakukan login, dapat menginput, mengubah, dan menghapus data. Contohnya data dari mata kuliah, hari, jam, ruang, dan dosen. Terakhir, menyimpan data jadwal mahasiswa. Selanjutnya, terdapat laman untuk login dari web jadwal perkuliahan mahasiswa. User diminta untuk memasukkan NIM dan juga password. Jika user belum mempunyai akun, maka bisa daftar untuk mengklik tombol di bawah sign in. Itu ada tulisan daftar di sini. Lanjut, user jika sudah mengklik daftar di sini akan dialihkan ke laman registrasi atau daftar akun. Ini user diminta untuk memasukkan nama lengkap, NIM, dan juga beberapa data pribadi seperti email, nomor telepon, pilih jurusan, prodi, password, dan lain. Selanjutnya akan dialihkan ke homepage. Terdapat bagian jadwal hari ini dan juga ringkasan aktivitas. Di jadwal hari ini akan ditampilkan aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh user dan juga hari apa yang akan ditampilkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terus di ringkasan aktivitas, user akan melihat dari jam berapa sampai jam berapa ia beraktivitas. Lanjut ke bagian jadwal. Di jadwal ini, user akan ditampilkan jadwal dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berapa kegiatan akan kelihatan di sini. Lanjut di bagian input aktivitas. Di bagian laman input aktivitas terdapat nama aktivitas, kategori apa saja yang akan dilakukan, hari, tanggal, tahun, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, di bagian kategori yang akan dipilih itu terdapat kuliah, kerja, santai, olahraga, dan belajar. Selanjutnya dapat kategori hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aryan. Pada tampilan setting web penjadwalan perkuliahan mahasiswa, terdapat profil, password, dan logout. Kemudian, pada tampilan profile terdapat NIM, email, telepon, jurusan, dan program studi yang dapat diedit pada bagian edit profile. Kemudian, pada ubah password, pada tampilan ubah password, untuk menggantinya, user harus memasukkan password lama, kemudian password baru, dan dikonfirmasi password barunya. Selanjutnya, histori pelaksanaan proyek. Pada tahapan pertama, konsif. Tanggal penyelesaiannya 19 September 2025. Luaran yang dihasilkan, RPP dan desain umum. Tahapan kedua, desain. Tanggal penyelesaiannya 1 Oktober 2025. Luaran yang dihasilkan, wireframe dan prototype. Tahapan ketiga, implement. Tanggal penyelesaiannya 31 Oktober 2025. Luaran yang dihasilkan, front-end website. Tahapan keempat, operate.
Tanggal penyelesaiannya 2 November 2025. Luaran yang dihasilkan laporan ATS. Kemudian nama semua anggota kelompok. Kontribusi, konsif. Luaran yang dihasilkan rancangan website. Nama Jonathan Vicky, Aryan Badra, Muhammad Albari. Kontribusi konsif. Luaran yang dihasilkan kebutuhan pengguna dan fitur utama seperti login, tampilan jadwal, info matkul, dan fitur web. Nama Muhammad Albari, Aryan Badra, Lucintia. Kontribusi desain. Luaran yang dihasilkan desain Figma, panduan desain, UI Style. Kemudian nama Muhammad Albari, Aryan Badra, Lucintia. Kontribusi implement. Luaran yang dihasilkan halaman login, halaman utama, script dan fitur create, read, update, dan delete. Kemudian nama Jonathan Vicky, Lucintia. Kontribusi operate. Luaran yang dihasilkan feedback, hasil uji coba, dan laporan. Sekian dari saya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu.